kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, di episode yang lalu kita sudah melihat Yesus sebagai anak manusia, Raja Kerajaan Surga yang punya kuasa untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaannya. Nah, penentuan siapa yang layak dan siapa yang tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga itu digambarkan seperti sebuah pengadilan. Dan kita sudah biasa mendengar pengadilan terakhir. Nah, ungkapan pengadilan terakhir ini seringkali membuat orang takut, harap-harap cemas. Jangan-jangan saya dipandang sebagai orang yang salah, jangan-jangan saya akan menerima hukuman kekal. Tetapi saudara-saudara, justru karena kita tahu apa yang akan terjadi di dalam pengadilan itu, kita perlu belajar bagaimana menjalani hidup di dunia ini. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang pengadilan terakhir bukan untuk membuat orang takut, tetapi justru untuk membuat orang-orang yang percaya kepadanya menata hidupnya dengan benar. Sehingga pada waktunya nanti Tuhan akan menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang benar. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang pengadilan terakhir. Dan kita bisa melihatnya dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Tuhan berkata begini, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dalam pengadilan terakhir, lihat Anak Manusia, Yesus, Raja Kerajaan Surga akan datang. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Yesus? Duduk di tahta. Sesudah itu, Dia akan mengutus para malaikatnya untuk mengumpulkan semua orang. Dan semua orang yang dikumpulkan itu akan dipisahkan. Pemisahan itu digambarkan seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kambing ditempatkan di sebelah kiri, domba ditempatkan di sebelah kanan. Nah, dalam pengadilan ini yang akan terjadi itu adalah orang benar akan ditempatkan di sebelah kanan dan orang-orang jahat ditempatkan di sebelah kiri. Orang-orang yang berkenan kepada Allah di sebelah kanan, orang-orang yang tidak berkenan kepadanya ditempatkan di sebelah kirinya. Nah, kemudian pengadilan dimulai. Tuhan, Raja Kerajaan Surga akan mengadili mereka. Dan pengadilan ini akan dilakukan menurut perbuatan yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. Tuhan mengatakan hal ini dalam Injil Matius bab 16 ayat 27. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ada yang menyangka yang dimaksudkan adalah penimbangan perbuatan.
Kalau perbuatan jahat lebih banyak, neraka. Perbuatan baik lebih banyak, surga. Tetapi rupanya bukan itu yang dimaksudkan. Pengadilan menurut perbuatan yang akan dilakukan oleh anak manusia, itu bisa kita lihat kembali ya di Injil Matius bab 25, perikop tentang pengadilan terakhir ini. Kepada orang-orang yang ditempatkan di sebelah kanan, Tuhan atau Raja Kerajaan Surga itu berkata begini, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Sebab, ini bicara perbuatan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kita melihat perbuatan yang konkret, jelas, dan benar-benar bisa dilakukan. Lihat, memberi makan orang lapar dan memberi minum orang yang haus. Makanan, minuman itu kebutuhan dasar manusia selama hidup di dunia kan. Kekurangan minum, kekurangan makan bisa membuat orang sakit, bahkan di level tertentu bisa membuat orang meninggal. Jadi dengan memberi makan orang lapar, memberi minum orang yang kehausan, orang menyediakan apa yang perlu untuk hidupnya. Kemudian, ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Tempat untuk tinggal, pakaian. Ini dua hal yang melindungi tubuh manusia dari cuaca, baik panas maupun dingin. Terutama kalau di Palestina zaman kuno, sampai sekarang juga, baik pakaian maupun tempat untuk tinggal melindungi mereka dari udara dingin. Jadi memberikan tumpangan, memberikan pakaian kepada orang asing dan kepada orang yang tidak punya pakaian, itu sama dengan memberikan kepada mereka perlindungan untuk badan mereka. Dan kemudian ada dua perbuatan lagi yang disebut oleh Tuhan di sini. Mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara. Dengan mengunjungi orang sakit, mungkin ya kunjungan ini tidak bisa membuat orang sakit menjadi sembuh. Kunjungan kepada orang yang dipenjara mungkin juga tidak bisa membebaskan mereka dari penjara. Tetapi kunjungan kepada dua orang ini dapat memberikan hiburan. Dan penghiburan ini memberikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi penderitaan. Jadi dengan mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi orang yang ada di dalam penjara, orang kemudian memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka sanggup untuk menghadapi derita yang harus mereka jalani. Nah, perbuatan yang dilakukan itu konkret, nyata. Tetapi ada yang tidak kelihatan yang sesungguhnya sedang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik ini. Kita lihat, Raja itu berkata begini di ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku
yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Raja kerajaan surga, anak manusia, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya hadir dalam diri orang-orang yang mengalami penderitaan itu. Orang-orang yang dianggap hina itu. Dengan melakukan yang baik, dengan mengasihi orang-orang itu, sesungguhnya seorang pengikut Yesus sudah melakukan sesuatu untuk anak manusia, untuk raja kerajaan surga. Dengan mengasihi orang-orang yang hina dan menderita itu, sesungguhnya seorang pengikut Yesus sudah mengasihi Yesus yang mereka ikuti. Nah, inilah yang akan menentukan nasib orang dalam pengadilan yang akan digelar oleh anak manusia. Dan kalau kita tahu hal ini, maka yang perlu dikerjakan sekarang itu adalah bertindak seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Caranya, perhatikan orang yang hina, perhatikan orang yang menderita, perhatikan orang yang berkekurangan, lakukan sesuatu untuk menolong mereka. Dan kita perlu ingat, semua yang kita lakukan untuk mereka itu sama dengan kita melakukannya untuk Tuhan. Dan kalau seumur hidup kita mengasihi Tuhan, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Pengadilan tidak akan membuat kita takut, tetapi pengadilan akan membuat kita bergembira, karena pada waktu itu kita akan ada dalam kelompok orang benar yang akan menerima kehidupan kekal, yang akan dibawa masuk dalam kerajaannya. Akhirnya saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai pengadilan terakhir ini sesungguhnya merupakan berita gembira bagi kita. Tuhan menunjukkan apa yang harus kita lakukan selama di dunia, supaya pada akhirnya kita dipandang layak untuk tinggal bersama dengan Allah yang sudah mengasihi kita. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.